Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan sharing beberapa soal berkaitan dengan materi integritas. Jadi, sebelumnya kita sudah sharing beberapa soal tentang integritas. Jadi ini part 2-nya ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Salah satu langkah untuk menghindari konflik di dunia maya adalah dengan pembatasan penggunaan internet bagi penggunanya. Namun hal ini bukanlah cara yang tepat. Langkah permanen yang sebaiknya dilakukan adalah, jadi dalam berinternet ada etika-etika yang harus dipatuhi. Jika etika tersebut dipatuhi oleh seluruh pengguna internet, konflik dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan sosial media atau internet dapat diminimalisir. Jadi jawabannya adalah penggunaan penerapan etika berinternet. Etika itu salah satunya adalah bagaimana kita mengupload atau men-share informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemudian bagaimana sharing atau menuliskan konten-konten yang berkaitan dengan sarah misalnya. Itu jadi ada etika-etikanya. Jadi kalau itu kita terapkan maka dampak negatif dari penggunaan internet itu akan bisa dikurangi sehingga akan mengurangi konflik. Nah, kalau pilihan yang lain, misalnya pilihan A itu membatasi waktu dan tempat penggunaan media sosial di Indonesia itu kurang efektif. Bagaimanapun manfaat dari media sosial sangat besar ya, jadi kita tidak boleh membatasinya. Kemudian penggunaan mempertahankan kepentingan individu dalam berinternet. Pengguna mempertahankan kepentingan individu dalam internet. Tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan individu tapi melanggar kepentingan orang lain, jadi tidak boleh juga. Kita memang punya hak untuk berpendapat di internet dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kita tentu harus mempertahankan etika dan menjaga kewajiban kita. Memasang kode rahasia sebelum menggunakan media sosial, ya boleh, tetapi kan bukan itu yang dimaksud di sini. Itu terlalu sempit. Hanya kaum terdidik yang boleh menggunakan internet. Wah, ini salah ya. Jadi bukan hanya kaum terdidik, semua elemen, semua masyarakat itu boleh menggunakan dan berhak menggunakan internet. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 2, Anda ditugaskan untuk membeli peralatan kantor. Secara kebetulan pihak penjual adalah sahabat lama Anda dan Anda mendapatkan diskon khusus sehingga anggaran yang diberikan oleh kantor masih tersisa. Apa yang akan Anda lakukan dengan sisa uang tersebut? A. Menggunakannya untuk keperluan pribadi. B. Mengembalikan sisanya kepada kantor. C. Mengambilnya sebagian karena diskon khusus hanya diberikan kepada Anda. D. Membelanjakannya untuk menambah jumlah peralatan kantor. Dan E. Menggunakannya untuk mentraktir rekan kerja. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Jadi sisa uang dari hasil pembelanjaan itu bukanlah hak Anda. Jadi meskipun itu teman kita, tapi ini kan uang kantor. Sisa uangnya itu bukan hak kita. Sehingga sikap yang paling terbaik adalah kita kembalikan dengan mengembalikan sisa uang tersebut kepada kantor. Hal ini menunjukkan bahwa kita mampu bersikap jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi itu sangat penting ya. Ini sering sekali terjadi. Jadi jangan kita mengatakan bahwa diskon sisa ini karena diskon dan diskon itu karena teman lantas kita boleh mengambil. Tidak boleh, bagaimanapun itu adalah uang kantor. Jadi jawaban yang terbaik adalah B. Kita lanjut nomor 3. Anda dan tim diminta untuk membuat rancangan anggaran renovasi kantor. Tim Anda berencana menggelembungkan anggaran dari nilai semestinya. Sebagai ketua tim, sikap Anda adalah A. Tidak menyetujui dan mengajak rekan tim untuk tetap membuat rancangan yang baik dan jujur. B. Menyetujui asalkan tidak terlalu besar. C. Menyetujui asalkan mendapat bagian keuntungan yang paling besar. D. Tidak menyetujui namun tetap menggelembungkan dananya secara diam-diam. E. Tidak menyetujui dan memecat seluruh anggota tim. Nah, ini berkaitan dengan integritas ya. Bagaimana kita bertingkah laku jujur, tangguh dalam segala godaan apapun,
dan punya komitmen untuk tetap menjaga dan menjalankan aturan yang berlaku. Nah, jadi integritas diri menjaga Anda tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran serta selalu bertindak secara bijaksana. Jadi yang paling benar adalah tidak menyetujui dan mengajak rekan tim untuk tetap membuat rancangan yang baik dan jujur. Nah, ini ada 2 poin paling bagus di sini. Yang pertama, tidak menyetujui sudah menunjukkan bahwa dia berintegritas. Kemudian mengajak tim untuk membuat rancangan yang baik dan jujur, itu menunjukkan bahwa kita mengajak orang lain untuk berintegritas. Jadi bagus sekali ya. Jadi pilih pilihan A ya. B, C, D, E itu sama saja kalau kita menggelembungkan dana. Itu namanya korup ya. Jadi menggunakan kesempatan-kesempitan, kewenangan yang diberikan untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dan juga masuk pemufakatan jahat, korupsi ya. Karena akan merugikan. Jadi permufakatan jahat antara Anda dengan tim Anda. Kita lanjut di nomor 4. Ketika Anda mengerjakan sebuah proyek hasil tender BUMN, yang Anda lakukan adalah A. Memerhatikan semua detail dan memeriksa kembali semua yang Anda catat. B. Berkonsentrasi pada hal-hal umum dari proyek tersebut karena detail-detailnya tidak penting. C. Mencatat terus-menerus dan membaca seluruhnya untuk menghilangkan kesalahan yang mudah dilihat setelah Anda menyelesaikannya. D. Membagi tugas-tugas kepada bawahan dan memintanya untuk mengerjakan tugas. Dan E. Memperhatikan semua detail dan melakukan pengawasan supaya proyek berjalan dengan baik dan lancar. Nah, menurut saya Anda seharusnya selalu berusaha untuk mengerjakan pekerjaan secara sempurna dan menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dibuat. Jadi pilihan yang paling bagus adalah E. Sebenarnya bagian E, B, C, dan D itu juga bagus ya, tetapi pilihan yang paling tepat menurut saya adalah E. Nomor 5. Setelah perusahaan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, didapati Joni dan beberapa temannya telah menggelapkan uang perusahaan. Tindakan yang dilakukan Joni dan beberapa temannya adalah disebut. Jadi ini sudah kita jelaskan ya. Ketika ada individu dengan individu lain atau tim lain, berarti di situ ketika mereka melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau negara, bekerja sama, intinya bekerja sama antara 2 individu atau lebih, itu sudah masuk ke dalam pemufakatan atau kerjasama melawan hukum atau penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Jadi ini definisi dari kolusi ya, kolusi. Biasanya kalau korupsi itu satu orang ya melakukan kegiatan yang merugikan negara, melawan hukum, merugikan masyarakat, orang lain atau negara. Kita lanjut di soal nomor 6. Salah satu contoh bentuk integritas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa adalah contoh pengimplementasian sikap integritas dalam mengelola dana desa. A. Menggunakannya untuk membangun jalan desa. B. Menggunakan sebagian dana untuk THR aparatur pemerintah desa. C. Mengadakan santunan kepada seluruh anak yatim dan jompo yang ada di desa. D. Menggunakannya sesuai dengan RAPB rancangan anggaran pendapatan belanja desa yang sudah ditetapkan. E. Menggunakannya untuk membuat gedung baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, integritas itu jujur dalam bertindak, tangguh dalam segala godaan dan kondisi apapun, kemudian komitmen menjalankan aturan. Itu satu kesatuan sikap ya, satu kesatuan sikap.
Oke, rencana anggaran pendapatan belanja desa itu merupakan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dan belanja selama periode 1 tahun. Jadi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan penuh integritas sesuai dengan RAPBDes yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kita gunakan RAPBDes itu sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan. Itu komitmen pada aturan. Oke. Kita lanjut nomor 7. Untuk membatasi berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah membentuk suatu badan khusus yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun. Masih ingat sejak tahun berapa KPK dibentuk? Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdiri sejak tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi dasar hukum pendirian KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Jadi jelas ya, itu tahun 2002 didirikan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nomor 8. Perusahaan Anda mengikuti pendaftaran suatu tender proyek pengadaan komputer. Pimpinan meminta Anda untuk memberikan sejumlah uang kepada salah seorang di lokasi agar perusahaan Anda dapat memenangkan proyek tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Menuruti apa kata pimpinan sebagai bentuk loyalitas. B. Menolak permintaan tersebut dan menyarankan agar dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik, hal yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. C. Menyerahkan sebagian karena uang tersebut terlalu besar nilainya. D. Berusaha meyakinkan pimpinan bahwa Anda akan berusaha melakukan hal yang terbaik untuk memenangkan proyek tersebut tanpa harus berbuat curang. E. Menyarankan agar orang lain saja yang melakukannya. Ini adalah suatu kasus yang sering terjadi ya. Nah, bagi saya adalah keberanian menjunjung tinggi nilai kejujuran merupakan bentuk integritas terhadap diri sendiri. Sikap ini akan melahirkan semangat untuk melakukan segala pekerjaan dengan kemampuan terbaik tanpa harus berbuat curang. Jadi kan integritas itu kan tiga ya. Saya ulangi lagi. Melakukan pekerjaan yang jujur, kemudian komitmen kepada aturan, kemudian tangguh dalam segala kondisi apapun. Nah, di sini tentu kalau mau integritas tentu harus kita tolak itu ya, menjunjung tinggi kejujuran, itu yang pertama. Kemudian komitmen terhadap aturan dalam hal ini bagaimana supaya kita bekerja maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal ini. Tentu kalau mau mencapai tujuan harus melakukan hal yang terbaik. Nah, jadi jawabannya adalah D. Berusaha meyakinkan pimpinan bahwa Anda akan berusaha melakukan hal terbaik untuk memenangkan proyek tersebut tanpa harus berbuat curang. Jadi loyalitas itu penting, tetapi dalam hal yang baik. Kalau misalnya pimpinan kita sudah menyuruh ke hal yang negatif, tentu bukan loyalitas yang dibutuhkan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Tahun ini Anita ditugaskan untuk memimpin sebuah anak perusahaan yang baru berdiri 2 tahun. Setelah melakukan analisa terhadap kondisi perusahaan tersebut, Anita menemukan beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh karyawan pada tahun sebelumnya. Jika Anda menjadi Anita, langkah awal apa yang akan Anda lakukan dengan seluruh karyawan? A. Mengajak semua karyawan untuk makan malam bersama dengan biaya kantor sebagai perkenalan awal. C. Melakukan kerja terbaik untuk mendapat simpati dari bawahan. C. Mengumumkan sanksi yang tegas terhadap setiap perilaku korupsi yang merugikan perusahaan. D. Mengganti sebagian karyawan dengan orang-orang baru agar bersih dari korupsi. Dan terakhir, membacakan fakta integritas di hadapan seluruh karyawan dan meminta agar semuanya menentangin fakta integritas tersebut. Nah,
Jadi ini karena Anita sudah tahu bahwa di tahun lalu itu ada kejadian korupsi, maka bagaimana caranya supaya ketika dia menjabat bahkan tahun-tahun selanjutnya, masa-masa selanjutnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Caranya yang paling benar adalah kita buat fakta integritas. Jadi fakta integritas itu pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen terhadap diri sendiri. Hal ini perlu dilakukan sejak awal kepada seluruh karyawan dengan cara meminta mereka untuk menandatangani, dan jika mereka melakukan pelanggaran, maka tentu ada sanksi yang telah dituliskan dalam fakta integritas tersebut. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 10. Penandatanganan suatu fakta integritas pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen pada A. Diri sendiri, B. Orang lain, C. Perusahaan, D. Keluarga, E. Negara dan bangsa. Jadi fakta integritas itu juga adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi komitmen itu untuk diri kita sendiri ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Pak Dirga menerima parsel dari bawahannya. Parsel yang diterima Pak Dirga merupakan contoh dari A. Gratifikasi, B. Donasi, C. Insentif, D. Sertifikasi, dan E. Korupsi. Parsel yang diterima Pak Dirga dari bawahannya merupakan contoh dari gratifikasi, sebagaimana dijelaskan pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, pemberian barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itu bentuk gratifikasi dan sangat dilarang ya, dilarang. Apalagi berhubungan dengan pekerjaan, itu sangat berbahaya. Jadi bedakan antara gratifikasi, donasi, insentif, sertifikasi, korupsi, dan hibah. Itu beda semua, beda bentuk-bentuknya. Nomor 12. Sebagai ASN, pemalsuan tanda tangan presensi menurut Anda adalah J ini yang sering melakukan pemalsuan tanda tangan presensi. Nah, jadi pemalsuan tanda tangan presensi itu merupakan suatu bentuk kecurangan yang akan membuat seseorang terhindar dari kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tetap mendapatkan haknya. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan tetapi kita mendapatkan hak, berarti kewajiban dan hak kita tidak seimbang. Itu contoh perbuatan yang tidak baik, jadi tidak berintegritas ya. Jadi jawabannya adalah merupakan perbuatan yang tidak berintegritas. Lanjut nomor 13. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional dalam bidang pertahanan bertujuan untuk. Jadi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu dari tujuan negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi PIA membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Sorry. Ya, D. Menjamin stabilitas dan perdamaian dunia. Oke, nampaknya soal ini agak kurang tepat ya jika kita masukkan ke dalam soal integritas, tapi tidak apa-apa. Jadi ada hubungan dengan materi lain. Ini bisa masuk dalam materi NKRI ya. Baik, demikianlah penjelasan pembahasan beberapa soal berkaitan dengan materi integritas pada tes TWK CPNS 2021. Ya, jika teman-teman suka
dengan video ini, silahkan teman-teman klik tombol like dan share di media sosial teman-teman. Kemudian jika ingin memberikan komentar, jawaban, atau sekedar sharing tentang pengalaman Anda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika tidak ingin ketinggalan update video dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Demikian dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.